Jadi materi yang saya sampaikan hari ini lebih spesifik ya. Mungkin tadi di sesi pertama Ibu Ratih sudah menjelaskan secara umum bagaimana bisnis trading itu bisa terjadi dan dikelola atau diperantarai oleh pialang berjangka yang salah satunya adalah Monex dalam hal ini. Pialang berjangka mungkin itu istilah baru juga bagi sebagian teman-teman yang ada di rumah. Ya, jadi pialang berjangka ini mungkin istilah umumnya adalah broker, gitu, perantara. Jadi perantara antara kita sebagai investor dalam hal ini untuk masuk ke bursa berjangka. Jadi harus melalui perantara yang kita sebut dengan pialang berjangka atau broker. Nah, dalam sesi ini saya lebih fokus kepada di dalam proses trading berjangka itu apa yang harus kita lakukan dan isinya seperti apa sih gitu ya dengan situasi yang saat ini. Jadi dilihat dari tingkat risiko yang timbul, kemudian dilihat dari profit tadi sudah ya, keuntungan yang mungkin didapatkan kalau kita masuk ke trading berjangka, tentu yang tinggi tersebut ya itu berkaitan dengan risiko juga yang tinggi. Jadi high profit, high risk, high return istilahnya dalam bahasa kita di keuangan ya. Oke, saya mulai saja dari awal dulu. Kalau kita di akademisi di kampus, kita mengenalkan dulu secara umum ya. Industri keuangan terutama itu sangat-sangat luas. Ya, salah satunya yang tadi disampaikan lah nanti adalah trading berjangka. Ya. Jadi industri keuangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat ya, dari berbagai industri yang sudah terlewati di masa-masa lampau. Sekarang kita sepakat semua tahu bahwa industri kita adalah industri 4.0 saat ini, di mana digitalisasi, kemudian Internet of Things, atau semua yang berhubungan dengan pengelolaan secara online, dengan memanfaatkan smart teknologi itu menjadi apa yang kita hadapi sehari-hari. Dan di dalam layanan manajemen keuangan, ini pun sangat terkontaminasi dengan hal ini. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita akan lakukan di era ini tentu berhubungan dengan digitalisasi di bidang keuangan, kemudian pekerjaan-pekerjaan baru yang tadi sudah sempat disampaikan yang muncul di era ini tentu juga sangat berhubungan dengan di bidang keuangan tentu saja. Dan pekerjaan-pekerjaan baru tersebut mungkin belum kita kenal saat ini. Jadi sebentar lagi karena adanya era yang sangat cepat ya, ada disrupsi era, perubahan yang sangat cepat, maka lambat laun akan muncul hal-hal baru, terutama di dunia digital di keuangan. Ya. Kemudian apa sih dampaknya era industri di 4.0 ini terhadap pelayanan keuangan? Tadi sudah sempat disinggung bahwa berbagai macam hal akan terjadi ketika dampaknya ya ketika kita sudah ada di industri 4.0 ini. Kalau kita lihat dari layanan keuangan itu dari berbagai sudut ya, dari berbagai aspek sudah muncul ya. Mulai dari di pengelola institusi keuangan, di perbankan, di lembaga keuangan non-bank, termasuk di lembaga atau perusahaan atau institusi yang bersifat jasa keuangan. Apa yang terjadi? Banyak hal ya. Ini rangkuman sekilas, mungkin bisa dilihat nanti materinya. Salah satunya mungkin di transaksi secara global akan semakin cepat, gitu ya. Kemudian akan muncul teknologi yang cepat mengadopsi kegiatan digital di bidang keuangan. Ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat perilaku ya. Misalkan customer service misalkan tidak harus lagi bertatap muka langsung ya, sudah melalui perangkat digital dengan bantuan media yang
barangkali salah satu adalah artificial intelligence, gitu ya, yang kita kenal dengan istilah financial technology atau fintech dalam hal ini. Ada banyak hal lagi. Kemudian kalau fokus di bidang financial market atau pasar keuangan, ini banyak hal yang akan berubah ya. Salah satunya adalah penggunaan aset dan uang itu menjadi sangat-sangat efektif. Ya, karena adanya berbagai aplikasi, berbagai media atau sarana digital yang dimanfaatkan secara langsung dan mudah oleh pengguna, dalam hal ini kita sebagai masyarakat secara umum. Dan salah satu dari financial market itulah adanya efisiensi daripada trading tadi. Ya, trading dalam hal ini bisa saham dan juga bisa forex market tadi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi fintech-nya, sebenarnya di tahun 2020 ini sudah masuk banyak hal ya yang perlu kita lihat. Yang pertama itu ada istilah blockchain teknologi. Dan ini mungkin beberapa teman-teman di rumah, Bapak Ibu dan siswa, mungkin kalau saya sebut mungkin pernah mendengar, mungkin sama sekali belum. Ya. Tapi kalau saya sebutkan currency barangkali atau Litecoin, Ethereum, atau hal-hal yang berhubungan dengan currency seperti. Kemudian selanjutnya dengan yang tadi, di mana nanti akan tren yang muncul saat ini adalah big data. Ya, bagaimana sumber-sumber data, terutama yang berhubungan dengan customer oriented ya, bagaimana jelajah-jelajah digital, dan kebiasaan kita bertransaksi itu akan direkam dalam sebuah database yang besar yang akan digunakan sesuai dengan perilaku kita di dunia digital. Kemudian ada juga proses robotik, proses automation. Jadi hal-hal yang bersifat otomasi itu bisa dilakukan secara digital, ya, secara robotik. Jadi banyak hal-hal yang berhubungan dengan keuangan itu akan diautomasi. Ya, salah satunya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang kemungkinan di bidang keuangan yang dihandle oleh orang-orang yang pakar di bidang trading, misalkan barangkali, itu bisa dibantu dengan otomasi. Ya, tadi sudah sempat disinggung ada teknologi robot, ya, atau kita sebut expert advisor ya dalam hal trading. Itu salah satu bentuk teknologi yang bisa digunakan ya untuk membantu proses otomasi daripada human error yang sering terjadi. Ada interactive phase, jadi kegiatan-kegiatan seperti contoh dalam komunikasi customer service itu ada namanya ya, komunikasi melalui media yang tentu saja online saat ini. Dan hal yang terakhir adalah dari ini yang akan salah satunya akan sangat dominan saat ini ya. Model sharing ekonomi ini bagaimana seseorang individu itu bisa men-sharing hal-hal yang mereka miliki untuk bersifat komersial ya, digunakan bersama, baik sewa maupun kepentingan pribadi, dan itu sangat diakomodir dengan era yang sekarang. Oke, langsung saja dengan kondisi yang sekarang, ya kita melihat bahwa terjadi berbagai macam krisis yang sudah lalu. Di pandemi COVID-19 ini tentu muncul lagi hal-hal seperti ini ya. Jadi kita pernah mengalami di bidang keuangan, krisis ekonomi ya. Itu tahun 98, kemudian tahun 2008 di krisis global. Kemudian saat ini 2020 kita anggap bahwa corona crisis ini berpengaruh secara global juga ya, dengan ditandai dengan berbagai macam harga-harga komoditi, saham dan lainnya yang terlihat berfluktuasi. Ini secara umum ya, secara global. Nah, secara khusus dalam hal trading berjangka yang nanti kita akan bahas, ini apakah krisis seperti ini adalah hal yang buruk untuk masuk ke dalam dunia trading berjangka? Nah, secara umum kita bisa lihat juga bahwa kegiatan trading berjangka yang pengalaman kita lakukan selama krisis sebelumnya, justru pada saat sekarang yang kondisi seperti inilah kesempatan ya untuk kita masuk atau terjun ke
trading ya, trading baik berjangka maupun kegiatan trading yang lainnya, untuk bisnis trading yang lainnya. Kenapa? Karena terbukti memang, jadi setiap krisis ini memang setelahnya akan banyak hal yang akan terjadi, termasuk nilai investasi kita akan berbeda seandainya kita bisa memanfaatkan peluang di saat krisis seperti ini, terutama dalam bisnis trading. Banyak di luar tahu mungkin ya informasinya dari Bapak Ibu di rumah, saham indeks harganya merosot tajam, kemudian komoditi juga harganya melonjak. Emas juga sekarang ini sudah mencapai level yang luar biasa, ya. Bagaimana prospeknya dalam trading berjangka, tentu itu yang kita akan coba lihat ya ke dalam. Ini contoh yang kita lihat secara umum ya, secara akademis dilihat bagaimana tren harga saham yang anjlok ya, akibat dari adanya krisis corona tahun 2020 ini. Nah, sekarang kita berkenalan dengan financial market. Dan tadi sampaikan di sesi pertama, trading forex itu salah satunya ya. Dari begitu kompleksnya atau luasnya financial market, ya, pasar keuangan keuangan ini ya. Secara literatur, mekanisme orang untuk membeli menjual saham, kemudian obligasi, komoditi, dan barang lainnya ini yang kita sebut di financial market. Kita bisa lihat secara umum apa sih sebenarnya yang isi dalamnya ya. Salah satunya yang mungkin baru-baru dengar ya, ada bond market ya untuk pasar obligasi, ada pasar saham, capital market, itu juga masuk financial market. Kemudian ada derivative market atau pasar derivatif ya. Di situ ada option, forward, kemudian ada futures ya. Futures inilah yang dominan kita kenal dengan istilah berjangka ya. Kemudian ada pasar OTC, kemudian ada forex market. Nah, financial market ini secara umum sering rancu ya, bahwa secara pasar fisik dengan pasar yang bentuknya yang digital, yang derivatif ini di masyarakat sering terjadi mispersepsi. Makanya nanti kalau di bidang futures atau perdagangan berjangka, nanti lebih marketnya adalah market berjangka ya, digital, tidak ke pasar real. Nanti kita bisa lanjutkan pada hal yang sesi yang lain untuk pasar fisiknya. Nah, sekilas saja bagaimana futures market atau bursa berjangka di dunia. Ini sudah lama sekali sampaikan tadi di awal. Jadi bursa berjangka salah satunya adalah dunia trading berjangka, itu sebenarnya sudah sangat lama ya, tidak di era ini saja. Namun perkembangan terakhir cukup tinggi. Namanya pasar tentu ada kita sebut di dalam dunia trading digital, trading berjangka, kita sebut bursa ya. Jadi tetap pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Hanya saja transaksinya tidak kita kenal ya, penjualnya siapa, pembelinya siapa, tapi terjadi transaksi. Nah, ini pasar. Nah, dalam hal ini karena tidak dikenal ya, dalam dunia digital kita sebut bursa ya, bursa. Jadi pasar berjangka atau bursa berjangka. Oke, akhirnya terakhir adalah di tahun 2009 itu ada bursa yang satu lagi kita miliki di Indonesia saat ini, itu bursa berjangka BKDI ya, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau International Commodity Derivative Exchange, Indonesian Commodity Derivative Exchange. Jadi inilah bursa. Jadi bagaimana kemudian kenal ya, kita perkenalan dulu bagaimana futures market itu sesungguhnya. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini yang kita munculkan supaya kita di rumah ya, terutama masyarakat umum tahu bahwa sebenarnya di dalam trading berjangka ya, di dalamnya itu macam-macam ada ya, ada produk-produk yang dimasukkan ke dalam perdagangan berjangka tersebut. Nah, kenapa disebut derivative market ya, atau turunan gitu? Karena ini bentuknya digital, nggak berbeda dengan di pasar fisiknya. Jadi nilainya yang
diperdagangkan secara digital. Misalkan nilai dari komoditi fisiknya, nilai dari currency-nya, kemudian membentuk. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit lagi. Ini kita secara umum saja untuk mengenal istilah-istilah yang muncul dalam perdagangan berjangka supaya teman-teman di rumah tidak spesifik, taunya hanya hal yang spesifik ya. Jadi turunan dari hal yang ada, terutama untuk trading berjangka, itu sebenarnya dari futures trading ini. Kita lanjutkan, jadi ada beberapa istilah secara teori ya. Jadi pelaku futures trading ini kita sebut hedger ya, bagi yang istilahnya hanya untuk melakukan lindung nilai atau hedging terhadap pengalihan risiko terhadap harga yang akan dihadapi, ya, terutama oleh produsen-produsen kita. Kemudian ada investor dan spekulator dalam ini untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Kemudian juga ada arbitraser. Baik, saya lanjutkan. Inilah perbedaan antara futures market dengan capital market yang tadi sempat disampaikan ya. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman masyarakat yang ada di rumah ya, teman-teman kita yang baru mungkin pertama atau baru dengar tentang futures market atau trading berjangka. Yang pertama adalah bahwa ini sudah terregulasi ya. Kalau futures berjangka atau trading berjangka ini itu di bawah Kementerian Perdagangan. Sedangkan di capital market atau pasar modal itu di Kementerian Keuangan. Dengan pengawas adalah Bapepam dan LK. Sedangkan di berjangka komoditi itu di bawah Badan Pengawas Perjalanan Berjangka Komoditi, yaitu Bapepti ya, di Kementerian Perdagangan. Dan bursanya tentu juga berbeda ya. Ya, kalau di pasar saham atau pasar capital market itu dari Bursa Efek Indonesia, sedangkan di bursa berjangka itulah bursa tadi ya, ada Bursa Berjangka Jakarta dan ada CDX dalam hal ini. Kemudian pialang berjangkanya atau brokernya juga istilahnya agak berbeda ya. Mungkin salah satu di sini adalah Monex. Monex itu adalah futures atau pialang berjangka, sedangkan yang di pasar capital market itu kita sebut dengan perusahaan sekuritas atau securities ya. Nah, nilai yang sebagai investasi awal dalam kegiatan trading berjangka itu berbeda juga. Jadi kalau di pasar modal itu biasanya nilai investasinya kita masuk ke pasar itu sama. Capital market, pasar saham itu transaksinya cenderung satu arah ya. Cenderung kalau kita membeli di harga yang murah, kemudian menjualnya saat harga sedang tinggi. Itu pun berlaku di pasar konvensional pada umumnya. Namun di trading berjangka ini berlaku two-way opportunities tadi ya. Di saat harga rendah, kita bisa lakukan pembelian yang mengharapkan harga akan naik. Kemudian di saat harga sudah terlalu tinggi, kita lakukan aksi jual sehingga kita harapkan harga akan turun. Jadi dua arah ya. Ini agak berbeda ya dengan trading di pasar capital market. Nah, ini sekilas bagaimana bursa berjangka di dunia itu banyak ya. Sebenarnya sudah mendunia gitu. Ada Tokyo, ada Hong Kong, kemudian Osaka, kemudian dan lain sebagainya. Di Indonesia tadi disebutkan. Nah, dalam hal ini bursa berjangka, kemudian ada pialang berjangka, dalam hal ini salah satunya Monex di sini ya. Dan yang lainnya itu di Indonesia saat ini sudah ada terdaftar 63 perusahaan pialang berjangka atau broker untuk di lokal kita di Indonesia, di negara kita. Dan ini bersaing dengan pialang berjangka yang ada di seluruh dunia secara global. Baik, secara umum itu pengenalan bursa berjangka bagi teman-teman di rumah, Bapak Ibu dan mahasiswa mungkin secara umum. Ini cukup besar ya pasar berjangka tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana sih strategi dan risiko yang terjadi di dalam pasar berjangka tersebut ya. Dalam hal ini bisa produknya adalah di forex market ya, dalam hal ini currency, mata uang, atau juga hal lain seperti komoditi, ada emas di situ ya, ada harga minyak dunia barangkali, kemudian ada indeks harga saham juga ya. Nah, kenapa memungkinkan
kita bisa bertransaksi di pasar berjangka untuk saat ini ya, karena ada hal-hal yang sangat spesifik seperti ini. Ada istilah leverage dan margin. Jadi ini semacam jaminan yang memungkinkan kita bertransaksi tidak yang sesungguhnya nilainya. Misalkan kalau transaksinya adalah $10.000 nilai kontraknya, misalkan kita cukup mungkin sekian persen, ya, misalkan 10%-nya, atau mungkin 0,1%-nya dari nilai transaksi kita lakukan. Dan ini memungkinkan terjadinya masuk ke pasar atau terjun ke pasar trading berjangka tidak menggunakan modal yang besar. Nah, margin ini disetorkan kepada pialang berjangka atau broker untuk dititipkan atau disetorkan ke lembaga clearing berjangka yang menyimpan dana daripada nasabah. Nah, ini bagaimana trend opportunities itu muncul di trading berjangka ya. Jadi pada umumnya trading atau perdagangan pada umumnya itu terjadi transaksi saat rendah kita akan lakukan beli, kemudian di saat harga sudah naik atau tinggi kita lakukan penjualan. Nah, dalam trading berjangka itu bisa duanya. Di saat harganya rendah kita lakukan beli, kemudian harga akan naik, kemudian kita lakukan jual, dan tentu terbalik. Jadi bisa harganya sudah terlalu tinggi, kita lakukan jual dulu. Baik, saya lanjutkan. Kita mulai dari bagaimana sih strategi investasi di bursa berjangka. Dalam hal ini kita masuk ya, kita lihat dari perspektif pelakunya ya. Jadi sebenarnya dalam trading berjangka salah satunya adalah trading di forex market ya. Itu tergantung dari tipe-tipe kita sebagai trader yang akan melakukan transaksi di bursa berjangka. Ya, kita klasifikasikan menjadi 6 hal ini ya. Yang pertama kita sebut adalah short term trader atau scalper kita sebutnya. Scalper ini kalau kita ada seorang trader itu ingin mengambil strategi cepat-cepat ya. Jadi karena pergerakan pasar berjangka itu sangat cepat, kalau kita misalkan dalam 10 menit, 15 menit, 30 menit itu sudah bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat, maka strategi sebagai scalper inilah yang dilakukan oleh trader ya. Yang kedua dengan yang mid term trader ya, atau kita sebut day trader biasanya. Dan ini durasinya umumnya 1-2 sampai 3 hari lah ya, maksimal 1 minggu. Beberapa kali transaksi, mungkin 1 hari 1 kali atau 2 kali transaksi saja di pasar berjangka. Jadi cukup waktunya tidak cepat-cepat ya, tapi hitungannya masih hari. Jadi ini tipe yang mungkin cocok buat Bapak Ibu atau adik-adik di rumah, nanti itu strateginya lebih cocok dipakai ya. Nanti kita secara teknis bisa trader itu seperti apa yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah swing trader atau long term trader. Dan ini jangka panjang ya. Kalau kita melihat grafik harga misalkan, itu bisa kita pantau secara daily, secara weekly, maupun secara monthly atau bulanan. Jadi mungkin 1 kali transaksi buy atau transaksi sell dalam hal trading berjangka kita lakukan sekali, mungkin kita hold atau tahan selama seminggu barangkali ya. Jadi di sela-sela itu kita nggak ngapa-ngapain, mungkin dengan aktivitas kita di rumah yang berbeda, tidak hanya trading saja barangkali itu bisa menggunakan strategi yang swing trader ini. Kemudian tipe yang lain adalah ini ya, momentum trader. Jadi kita mengamati pergerakan harga, kemudian mencari momentum yang tepat momentum harga yang tepat untuk masuk ke pasar berjangka. Transaksi apapun yang kita lakukan, kalau sudah menemukan momentum yang tepat melalui metode yang kita miliki, baru kita masuk ke pasar. Itu strategi yang lain ya, tidak selalu cocok untuk setiap pelaku trading ini. Dan yang satu lagi adalah technical trader ya. Yang technical trader ini lebih percaya kepada
metode menggunakan chart dalam pergerakan harga. Jadi menganalisa pergerakan harga menggunakan grafik atau chart yang lihat dari harga-harga historis dari komoditi maupun forex market yang ada di pasar. Jadi dihitung berdasarkan perhitungan statistik dan terlihat gambarnya dalam bentuk pola pergerakan harga di chart atau grafik, dan ini dianalisa. Dan jadi umumnya banyak menggunakan strategi ini. Jadi ini wajib diketahui apabila sebagai trader yang konsisten kepada hal-hal yang teknikal. Kemudian yang terakhir adalah fundamental trader. Ini lebih kepada hal-hal yang fundamental ya. Hal ini termasuk saat inilah berita atau informasi terkini yang terjadi di situasi global ya, baik berita keuangan, berita ekonomi maupun berita politik ya, yang berpengaruh terhadap berbagai hal ya. Salah satunya adalah mata uang di berbagai belahan dunia. Jadi inilah yang menyebabkan misalkan saat ini harga uang dolar kurs dari anjlok misalkan di berbagai dibandingkan dengan mata uang lainnya, maka ini kesempatan melakukan aksi buy misalkan untuk mata uang dolar ya, mungkin terhadap mata uang yang lainnya, sehingga nanti ke depannya diharapkan dia akan naik dan seterusnya. Jadi ini menggunakan dasar berita fundamental yang ada. Itu yang dilakukan strateginya. Ini pilihan sekali, jadi alternatif yang bisa dilakukan. Secara teknis, bisa dilihat seperti ini, seperti contoh ya. Misalkan ini tipe yang technical trader, cenderung dia melihat telah grafik pergerakan harga semacam ini. Dalam hal teknis, jadi strateginya pun dalam trading juga teknis ya. Salah satunya adalah melihat grafik seperti ini yang dikenalkan, ini biasanya diedukasi seperti ini ya, dilihat kalau sudah terjun ke forex market, ke bursa berjangka, nanti akan tahu ya grafik-grafik seperti ini. Nanti contoh sederhananya adalah strategi kita sebut double red strategi, bagaimana melihat chartnya, kemudian melihat candlestick atau apa namanya grafik harga yang warna merah 2 kali yang bentuknya seperti itu ya. Inilah sinyal untuk melakukan eksekusi opsi sell ya dalam hal ini. Nah, itu contoh strategi yang bisa dilakukan. Dan ini berulang-ulang berdasarkan historical harga dan proyeksi dari perhitungan statistik menggunakan alat-alat yang ada di platform yang ditawarkan oleh pialang berjangka atau broker dalam hal ini. Yang lainnya misalkan ada strategi teknikal lagi adalah ini spot resistance strategi. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana hal sebenarnya naik atau turun itu tidak bentuknya tidak flat. Jadi harga sebenarnya adalah harga itu bisa naik, bisa turun sepanjang waktu. Ya. Itu geraknya sangat dinamis. Nah, pada saat-saat tertentu harga ada level-levelnya. Ya. Harga tertinggi dalam hal ini ditekan karena kekuatan supply demand dalam bahasa ekonomi kita. Ya. Kegiatan supply yang kuat di atas akan harga itu turun ke bawah. Ya. Kemudian ketika batas di bawah banyak yang melakukan aksi beli barangkali, ya, sehingga demand terhadap currency atau komoditi tersebut tinggi, maka harga akan cenderung akan naik kembali. Dan ini ada batas-batas yang bisa diukur dalam technical analysis. Dan batas-batas ini juga menjadi strategi secara teknis dalam hal trader yang masuk kategori technical trader tadi. Ya. Hal lainnya juga di sini ada breakout strategi ya. Tadi batas-batas yang tadi kita sebut dengan support dan resistance level ya, itu kalau berhasil ditembus oleh harga, maka kita lakukan eksekusi trading komoditi maupun currency yang sesuai. Ya. Kalau ini contohnya adalah kalau dia melewati batas resisten, kita lakukan strategi beli atau buy ya, opsinya. Selanjutnya contoh yang lagi, ini contoh yang lainnya secara teknis ya, bahwa dalam hal technical analysis pun bisa dilihat strategi secara
teknis untuk masuk ke pasar trading berjangka. Nah, ini juga yang menarik dari social trading system yang sudah juga disampaikan tadi oleh di sesi pertama, di mana fasilitas copy trading ini memungkinkan saat ini ya banyak orang atau banyak trader profesional atau master trader yang kita sebut itu mampu melakukan kegiatan trading ini dan nanti bisa kita ikuti saja. Jadi kita sebagai trader pemula atau masuk ke trading berjangka cukup mengikuti langkah-langkah atau mengikuti transaksi yang kita percaya dari salah satu master trader yang disiapkan oleh salah satu fasilitasnya adalah dari pialang berjangka atau broker ya. Nah ini siapa sih master tradernya? Tentu ya trader benar-benar trader ya, artinya orang sudah berpengalaman trading yang transparan terlihat dari hasil tradingnya dan ini bisa di-copy, artinya diikuti langsung ya, seperti follow unfollow dalam hal sosial digital media saat ini. Nah ini yang terakhir di bidang untuk fundamental analysis, bagaimana trader fundamental melihat masuk ke pasar dalam strateginya dilihat dari pergerakan berita yang ada di dunia ya. Nah ini akan tercermin dari harga-harga yang bergerak ya. Salah satunya pergerakan harga yang sangat cepat di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu. Nah contohnya untuk minggu ini mungkin di Jumat besok itu ada berita yang luar biasa ya dari akan diumumkan yang akan muncul ya yang di dunia trading berjangka dalam hal ini currency trading atau forex market itu sangat populer ya, yaitu non-farm payroll ya. Di Jumat biasanya diumumkan di Amerika Serikat itu di minggu kedua setiap bulan ya. Di jamnya trading Amerika Serikat ya, di jam malam biasanya. Kalau kita di sini mungkin di jam 8 atau jam 9 malam ya. Itu sudah mulai terjadi kelihatan dari grafiknya pergerakan harga yang begitu curam. Tapi antisipasi ini sudah kita tahu bisa analisis dengan pendekatan fundamental sehingga kita bisa lakukan posisi buy maupun sell di saat-saat news besar seperti ini. Selanjutnya sebenarnya, jadi berbagai macam strategi yang dilakukan itu adalah alternatif pilihan dalam masuk ke pasar berjangka nanti, baik secara teknis maupun secara fundamental ya. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya karena risiko yang kita hadapi dalam perdagangan berjangka itu cukup tinggi, yang mungkin sangat tinggi ya, sesuai dengan profit yang akan kita dapatkan, maka manajemen risiko pun sudah disiapkan sebenarnya. Ya. Jadi manajemen risiko bagaimana kita mengelola dana kita yang kita investkan ke dalam trading berjangka itu untuk tidak segera tergerus oleh risiko yang kita pilih dalam trading berjangka. Dalam hal teknis, risk management tool-nya itu banyak sekali ya. Saya mungkin sekilas hanya memunculkan secara teknis saja untuk dikenal ya. Nanti kalau sudah ingin masuk ke dalam trading berjangka, Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya dalam ini ada apa saja sih gitu, bisa terlihat nih. Nah di sini ada risk management tools-nya, salah satunya ada teknik cut loss, di mana kalau kita sudah analisis posisi yang kita lakukan saat trading kemudian itu salah ya, tidak sesuai dengan analisa kita bisa lakukan menghindari risiko kerugian yang lebih banyak dengan cut loss ya. Ada banyak cara ya, dengan secara platform sudah disiapkan, secara manual juga sudah disiapkan oleh pialang berjangka. Kemudian ada metode untuk risk management-nya adalah switching. Nah, switching ini biasanya dilakukan, ini istilah-istilah baru ya mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar trading, tapi bagi yang sudah pernah mendengar mungkin melihat lagi bahwa switching ini banyak dipakai. Jadi salah satu cara untuk meminimalkan risiko ya pada saat kita melakukan aksi misalkan jual, kemudian harusnya harga itu turun, ternyata harga itu berlawan arah dan naik,
dan itu cenderung akan menimbulkan kerugian. Ya. Nah, pada saat harga itu naik, jadi yang tadi kita lakukan jual yang rugi, nah kita berusaha untuk selamatkan risiko kerugian itu dengan melakukan open posisi yang berlawanan. Yang tadi sell, sekarang kita lakukan buy. Sehingga yang sell tadi tertutupi dengan profit yang akan muncul ketika harga betul-betul akan naik. Ini disebut kita switching risk management tools-nya. Selanjutnya lagi ada macam lagi ya averaging atau kita sebut cost averaging. Ya. Skemanya sederhana, secara teknis ada saat kita menjual dalam trading berjangka, kemudian harga itu naik, kita lakukan jual kembali dengan harapan analisanya dia akan turun. Jadi sebenarnya di awal kenapa kita melakukan aksi sell atau jual, karena harga sekarang sudah sangat tinggi dan kemungkinan dia akan turun. Ternyata kita salah, ternyata harga terus naik. Apa yang dilakukan? Ya, tentu ini akan risikonya tinggi karena tergerus dengan nilai minus atau kerugian, maka kadang-kadang kita bisa lakukan lagi dengan aksi tambahan untuk menjual kembali. Sehingga seolah-olah harapan kita dia harga akan turun nanti. Dan dengan metode yang benar ya. Nanti pada saat harga yang titik tertentu, jadi saat harga yang posisi yang sama yang kita lakukan, itu harga akan berlawanan arah, kemudian akan kembali mendapatkan profit yang sebanding dengan risiko yang kita ambil tadi. Nah, risiko yang lain yang dilakukan biasanya secara teknis adalah ini bagian dari averaging ya, pyramiding ya. Ya, pyramiding ini mirip ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan aksi buy dan harapan harga itu naik, kemudian di tengah-tengah benar harga itu naik dan kita sudah dapatkan profit, tapi kita lihat peluang untuk akan naik lagi, maka di tengah-tengah kita juga akan lakukan beli atau buy lagi, sehingga akan mendouble kegiatan trading kita, profit kita. Dan kegiatan ini kita sebut dengan pyramiding. Jadi selanjutnya bagian dari averaging juga, yaitu ini umum ya, dikenal banyak dari trading berjangka, yaitu martingale dan anti martingale. Martingale ini lebih kepada melipat gandakan volume transaksi kita di pasar berjangka. Misalkan kita lakukan sell yang harapannya harga itu akan turun, ternyata harga itu naik, kita mengalami kerugian, dan kita masih berharap harga berdasarkan analisa kita, harga itu sudah turun, maka tetap akan kita eksekusi juga secara teknis, lakukan sell lagi dengan volume yang lebih besar, ya, sampai batas tertentu yang berlipat-lipat. Dengan harapan kalau benar-benar arah pergerakan harga sudah sesuai apa yang kita harapkan, maka harga tersebut, trading tersebut akan ditutup pada harga yang mendapatkan profit yang maksimal. Itu namanya martingale. Yang anti martingale satu lagi ini memang terbalik ya. Yang tadi melindungi ketika floating harga kita sudah merugi untuk menjadikan tidak merugi lebih banyak. Kalau yang anti martingale biasanya kalau kita sudah benar analisanya profit, melakukan misalkan buy kemudian profit, kita lakukan double volumenya, melakukan buy di tengah-tengah dengan asumsi akan naik lagi. Dan ini anti martingale banyak dilakukan. Ya. Nah, gimana sih risk management yang lain ya? Kita lihat juga sebenarnya di money manajemennya. Sebenarnya dalam trading berjangka itu, jadi transaksi yang kita lakukan itu tidak seluruhnya ya. Uang yang kita gunakan, investasikan itu langsung kita tradingkan, tidak. Kita mengenal batas-batas risiko yang harus kita atur. Jadi kalau misalkan kita mau tradingnya berjalan dengan baik ya, tentu kita tidak alokasikan semua uang yang kita gunakan dalam trading itu untuk ditransaksikan. Mungkin batas-batas risiko kita tentukan ya. Umumnya itu biasanya kisaran 2 sampai 6% ya, yang kalau di pasar berjangka. Dan misalkan di sini modalnya adalah $5.000 barangkali, mungkin risiko yang kita siapkan hanya 2% saja, yaitu $100. Maka
$100 ini dengan harapan return-nya mungkin berlipat-lipat dari $100 itu. Jadi tidak serta-merta akun kita atau modal kita yang 5.000 itu habis begitu ya. Jadi dengan cepat gitu ya. Jadi kita harus manajemen di sini, di manajemennya. Nah ini secara teknis nanti kalau sudah terjun ke dunia trading berjangka akan kita belajar lebih banyak di sini ya. Kemudian kita lihat juga risk and reward rasionya. Jadi risiko tadi, misalkan yang kita sebutkan tadi, kita siap hanya 2%, misalkan $100 tadi, harapannya reward atau profitnya tentu lebih besar di 100 itu. Dan ini dijaga konsisten. Itu yang dijaga untuk menjaga supaya trading kita selalu profit. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi dalam kegiatan trading berjangka bukan skema cepat kaya ya, tapi lebih pada konsistensi profit yang kita akan cari meskipun nilainya tidak sebesar, misalkan 20% per bulan itu cukup besar sekali ya. Jadi bisa 100% bisa, cuman tidak konsisten, misalkan setiap bulan kita bisa lakukan itu. Jadi yang wajar saja, jadi risikonya yang umum adalah ketika risikonya 1:1,5 yang paling sangat-sangat ideal ya. Misalkan $100 tadi sebagai risiko, maka $150 sebagai profit itu menjadi sangat wajar. Kemudian win-loss ratio juga bisa dilihat ya. Pada saat kita melakukan transaksi di bursa berjangka, berapa kali sih kita profit, berapa kali sih kita rugi atau loss ya. Nah kalau dari 10 kali itu adalah 50-50, tentu yang 60-40 akan lebih baik gitu. Jadi win ratio-nya lebih baik. Kalau ini sudah kita bisa jaga, maka risiko kita kehilangan modal atau merugi berkelanjutan dalam trading berjangka itu akan terjaga. Ini bisa dipelajari secara teknis nanti. Nah terakhir ya, pada umumnya dalam trading berjangka itu sudah melibatkan uang. Kalau di fasilitas pialang berjangka atau broker memang disiapkan fasilitas pelajari dulu dari demo akun ya, untuk kita bisa mengenal langsung secara teknis bagaimana sebagai pedagang atau trader dalam trading berjangka. Namun demikian ketika masuk ke secara real dalam perdagangan berjangka yang melibatkan nilai uang yang real ya, modal yang real, itu akan cenderung melibatkan macam-macam ya, emosi kita di dalam trading ya, karena sebagai manusia di situ dia. Makanya tadi ada fasilitas yang lain seperti penggunaan expander atau robot trading dalam hal ini yang tidak melibatkan emosi. Nah, dalam psikologi trading sekilas ya, jadi kuncinya adalah yang pertama, trading inilah sebuah bisnis yang memerlukan perencanaan. Kita sebut dengan trading plan. Ya, berapa risikonya, berapa profitnya, metode apa yang kita akan gunakan, itu diatur dulu, disusun dulu, baru kita menginvestasikan atau transaksi di bursa berjangka. Plan your trade, trade your plan. Ini konsisten. Ya. Kemudian ada 3M-nya yang terkenal, mind, method, money. Jadi tadi manajemen, metode yang digunakan dalam trading, kemudian mindset-nya menggunakan modal kita ini juga sangat menentukan. Ya, konsistensi kita bisa trading yang baik dan benar di bursa berjangka. Kemudian karena kecenderungan profitnya tinggi, akibat kita bisa mengendalikan risiko, seringkali kita percaya diri dalam hal ini ya. Jadi sudah dapat 100, dapat 200, kemudian kita bersemangat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kita serakah gitu ya. Jadi kalau udah muncul serakahnya ini, ingin lebih maksimal dan sebagainya, sering melupakan tadi hal-hal yang fundamental yang harus kita ingat bahwa inilah bisnis. Gitu. Jadi kadang-kadang keserakahan ini akan menimbulkan yang tidak baik. Jadi bisa jadi malah kerugian yang kita dapatkan, bukan profit yang maksimal. Kemudian ada hal lain lagi yang sangat penting ya. Jadi kalau dalam trading berjangka yang dijaga itu adalah supaya analisa kita dalam transaksi itu benar. Jadi ketika sudah benar terjadi, ketika kita sudah masuk pasar, kita yakin dan kita percaya dari metode yang kita gunakan dia berjalan profit gitu ya. Biarkan profit itu konsisten berjalan.
ketika kita loss, berarti ada salah dengan metode kita dan segera lakukan eksekusi. Jadi keberhadiran ini kalau dalam bahasa kita secara bisnis kita sebut semangat entrepreneurship-nya ini harus muncul di sini. Jadi saat kapan kita tahu akan rugi, secepatnya kita lakukan meng-cut kerugian kita, dan kalau dia profitnya silahkan lanjutkan profitnya biar dia berkembang terus modal kita. Nah itu perlu cukup pengalaman dalam hal ini, dan memang di dalam trading berjangka ini sangat-sangat dilatih untuk ini. Kemudian ada istilah intuisi. Kadang-kadang insting kalau bahasa umumnya. Intuisi untuk manusia ya pada umumnya ini selalu dipakai dalam hal apapun dalam bisnis. Nah dalam trading berjangka bagaimana? Apakah intuisi ini layak untuk dipertimbangkan? Nah dalam pengalaman yang berlaku, jadi trader yang profesional yang sudah pengalaman banyak pun kadang-kadang jadi intuisi ini dipakai gitu ya. Cuma tidak selalu tepat. Kadang-kadang intuisi ini juga sering merugikan. Nah, sarannya selalu kembali kepada plan-nya. Kalau trading plan sudah jelas, kemudian dilakukan itu, dan strict kepada rules yang kita miliki, disiplin. Maka kita tidak perlu mengandalkan terlalu intuisi ini. Jadi itu hal-hal yang secara umum yang perlu kita tahu dan memberikan gambaran mungkin secara umum bagi teman-teman atau Bapak Ibu di rumah yang baru mengenal pasar perdagangan berjangka dan komoditi. Nanti selanjutnya bisa bergabung atau menjadi alternatif investasi di era yang sekarang ini, di mana tadi sudah disampaikan bahwa trading berjangka menjadi pilihan yang lain dari kegiatan di era-era baru yang kita sebut era new normal. Itu yang bisa saya sharing sesi ini, dan terima kasih. Kita kembalikan kepada Rita